Kalau misal kita nggak login ke dashboard karena emailnya nonaktif, apakah nanti insentif tetap akan cair? Lalu yang berikutnya yang juga penting banget teman-teman, yaitu adanya survei evaluasi prakerja. Kalau kita nggak bisa buka dashboard, kita nggak bisa buka survei. Jadi ini nggak sih Pak, jadi hal yang harus dipertimbangkan juga sama pihak prakerja. Atau mungkin nih saya boleh saran, mungkin untuk kode OTP selain email, bisa juga ke nomor telepon sih Pak. Jadi itu lebih mudah diakses sebenarnya. Bahwa untuk kedepannya kode OTP akan terkirim melalui SMS. Oke. Semua kembali lagi di channel Aryawan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini. Dan teman update lagi mengenai program prakerja, khususnya buat fitur baru yaitu verifikasi OTP ke email kita. Karena banyak banget teman-teman yang mengeluh tanda kutip dan juga menanyakan, kok nggak masuk untuk kode OTP-nya ke email. Lalu yang kedua, Kak, kalau misal kita nggak login ke dashboard karena emailnya nonaktif, apakah nanti insentif tetap akan cair? Lalu yang berikutnya yang juga penting banget teman-teman, yaitu adanya survei evaluasi prakerja. Kalau kita nggak bisa buka dashboard, kita nggak bisa buka survei dan nggak dapat survei evaluasi dari prakerja senilai Rp150.000 dan saya tanyakan ke CS prakerja teman-teman. Jadi apa jawabannya? Ini juga cukup menarik dan juga bisa membuat kita sedikit lebih tenang teman-teman dan semua saja bisa terlaksana. Jadi pastikan kalian simak sampai akhir video biar lengkap infonya. Dan seperti biasa buat yang baru join dan juga belum subscribe, silahkan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terupdate nih prakerja dan juga bantuan lain, plus juga app penghasil uang untuk teman-teman semua. So, pastikan kalian stay tune. Nah teman, jadi untuk prakerja memang sekarang selalu ada perubahan teman-teman ya, ada update lagi, ada fitur baru, dan kita sebagai user, sebagai peserta, kita harus siap dengan perubahan itu dan harus segera bisa beradaptasi teman-teman. Kita nggak bisa mengeluh, kita juga nggak bisa marah-marah, itu juga tidak akan mengubah apapun, tapi kita harus pelajari teman-teman, kita harus adaptasi. Kalau seperti ini, kita harus bagaimana menyikapinya, terutama juga buat teman-teman yang memang terkendala email, mungkin ada yang sudah nonaktif, lupa password emailnya, jadi nggak bisa emailnya. Dan saya sudah tanyakan itu ke CS Prakerja, dan semoga saja saran dari saya pun bisa segera direalisasikan teman-teman. Jadi apa sih jawaban dari CS mengenai 3 hal tadi, yaitu mengenai insentif apakah akan bisa cair, lalu juga mengenai teman-teman yang bilang tidak bisa masuk karena kode OTP-nya nggak masuk ke email, dan juga mengenai survei evaluasi. Jadi pastikan ini jawaban CS Prakerja teman-teman hari ini, tanggal 8 September 2022. Halo, selamat pagi Pak Jo. Iya, dengan siapa saat ini kami bicara? Saya dengan Agus, Pak. Pak Agus, silakan Pak, perihal apa yang dapat kami bantu? Pak, saya mau bertanya secara umum, untuk kan ada sekarang fitur terbaru yaitu verifikasi yang masuk ke email peserta, Pak ya? Ya. Nah, Pak, kalau misal nih Pak, saya sudah lolos, lalu email saya sudah nggak aktif, jadi saya nggak dapat kode OTP, itu insentif tetap akan cair nggak Pak, kalau saya nggak buka dashboard Pak? Baik, Bapak di sini hanya memastikan saja atau untuk mengetahui juga insentifnya, kendala insentif? Memastikan saja Pak. Memastikan saja. Sudah sempat mengalami kendala atau hanya bertanya saja? Hanya bertanya sih Pak, secara umum Pak. Hanya bertanya saja, secara umum. Baik, ini untuk kode OTP, itu pada dasarnya memang saat ini sedang adanya kendala pada di sistem prakerjanya Pak, seperti itu. Dan terkait insentif di sini apakah tetap bisa dicairkan atau tidak, kami tidak dapat berasumsi. Kenapa? Yang pertama harus membuka sistem dahulu. Insentif bisa dicairkan itu jika pelatihannya sudah selesai, sudah mengisi rating ulasan, wallet atau rekeningnya sudah disambungkan, jika menggunakan wallet dan walletnya sudah di-upgrade Pak, seperti itu. Jadi harus membuka sistem dahulu. Pertanyaan tadi Bapak Agus, apakah tetap bisa dicairkan atau tidak? Dikarenakan adanya kendala pada OTP, kami harus membuka sistem terlebih dahulu Pak, seperti itu. Tapi kalau apakah gini terpengaruh Pak, atau tidak? Ya. Tapi kalau gini, misalnya saya sudah cair sekali Pak, artinya sudah kelarin pelatihan, sudah ngasih ulasan, jadwal sudah muncul, sudah pernah cair sekali, terus sekarang karena emailnya nggak aktif atau OTP nggak masuk, jadi nggak bisa buka dashboard, harusnya kan tetap bisa cair Pak ya? Kami belum membuka data Bapak Pak, yang pastinya seperti itu.
Ya, tapi Apakah in yang kedua case bisa cair atau tidak? Seperti tapi itu. in case kalau emang tidak ada masalah harusnya bisa tetap cair kan Pak ya? Bisa. Nah, Iya, bisa jika wallet Bapak atau rekeningnya sudah tersambung dan walletnya sudah benar terupgrade, seperti itu, Pak. nah, terus question terakhir Pak. Kan kita ada yang namanya itu survei evaluasi yang muncul 3 kali Pak ya, di dashboard prakerja Pak ya. Ya. Nah, tapi kalau nanti ini banyak teman-teman yang ternyata dia tidak bisa akses OTP-nya, nggak bisa akses emailnya, otomatis dia tidak akan bisa mengisi survei evaluasi itu Pak. Jadi itu sih jadi ini nggak sih Pak? Jadi hal yang harus dipertimbangkan juga sama pihak prakerja. Atau mungkin nih saya boleh saran, mungkin untuk kode OTP selain email, bisa juga ke nomor telepon sih Pak. Jadi itu lebih mudah diakses sebenarnya. Sebelumnya terima kasih ya Pak atas saran dan kritikannya. Ini untuk kode OTP memang mohon maaf sekali Pak, itu sudah ketentuan dari pihak prakerjanya. Namun akan kami coba bantu sampaikan ya Pak ke petugas internal kami untuk mempermudah penerimaan kode OTP itu melalui handphone Pak, seperti itu. Dan memang saat ini itu terkait kode OTP memang terkirim saat ini hanya ke email saja Pak. Untuk kedepannya besar kemungkinan nanti bisa melalui handphone atau Semoga Pak melalui ya. SMS maksudnya seperti itu. Ya, semoga Pak. Jadi mungkin bisa dibikin misalkan ke tim PMO biar jadi pertimbangan Pak. Jangan sampai nih, kan juga namanya juga banyak orang-orang tua yang tetap prakerja, mereka tidak hafal dengan emailnya, dibantu oleh keluarga mungkin yang merantau jauh. Akhirnya mereka nggak bisa akses emailnya. Jadi mungkin alangkah baiknya jika nanti emang bisa ada kebijakan dari pihak prakerja untuk mengasih opsi untuk kita bisa kode-nya bisa dikirim lewat email atau mungkin lewat nomor telepon berupa SMS ataupun juga bisa berupa WhatsApp seperti itu Pak. Baik Pak, akan Oke. kami jadi acuan dan kami bantu sampaikan kepada tim internal kami bahwa untuk kedepannya kode OTP akan terkirim melalui SMS. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak untuk ininya, untuk Ya, informasinya. informasi yang diberikan sudah cukup jelas ya Pak Agus. Cukup jelas Pak. Terima kasih banyak. Ada lagi yang dapat kami bantu? Tidak ada lagi Pak. Baik, untuk meningkatkan kualitas layanan kami mengadakan survei. Oke teman-teman. Jadi teman ya, itu jawaban Charles Parkman. Jadi kita bisa diinfokan bahwa memang saat ini memang lagi ada problem ya, karena mungkin banyak banget nih yang minta kode OTP ke email untuk bisa login. Jadi kayaknya overload, jadi sistemnya pun error. Jadi ya banyak yang bilang tidak masuk untuk kode OTP-nya padahal email sudah benar. Jadi buat teman-teman kalian sabar, tunggu dan nanti coba berkali lagi mungkin di siang harinya atau sore harinya teman-teman, agar nanti jika sudah normal harusnya bisa lagi kok untuk kalian bisa login dan masuk menggunakan kode OTP ke teman-teman semua. Lalu untuk pertanyaan mengenai apakah insentif tetap akan cair jika kita tidak login ke dashboard prakerja. Logikanya teman-teman, kalau memang nggak ada masalah ya, dengan syarat nih kalian sudah kelarin pelatihan pertama, sudah ngasih ulasan, pelatihan selesai, jadwal sudah muncul, kalian sudah sambung rekening berarti sama, sudah full service atau upgrade untuk yang e-wallet, itu harusnya tinggal menunggu saja, insentif tetap akan cair walaupun kalian tidak login setiap hari teman-teman, karena memang sudah selesai. Tugas kita untuk membeli kelas pertama minimal, dan tinggal menunggu insentif cair sesuai dengan jadwalnya teman-teman. Tapi kalau memang ada masalah, ada kendala, ya kalian harus bisa login. Jadi emang amannya sih kita bisa login walaupun sebenarnya ada peluang tetap akan cair walaupun tidak perlu login, dengan catatan itu datanya semuanya aman, nggak ada masalah teman-teman. Kemudian juga untuk survei evaluasi, benar banget. Jika emang kita nggak bisa login, kita nggak bisa ngisi survei evaluasi, terus gimana dong? 150.000 kita hilang dong kalau nggak bisa login. Karena itulah teman-teman, saya harap prakerja nanti bisa berbenah pelan-pelan ya. Soalnya nanti untuk kode OTP tidak hanya lewat email, tapi juga bisa lewat SMS atau mungkin WhatsApp teman-teman. Jadi kita bisa lebih mudah untuk OTP-nya, karena emang banyak yang mengeluh itu ada yang lupa password email, ada yang lupa emailnya, email non-aktif. Jadi bisa lebih mudah untuk akses OTP-nya teman-teman. Meskipun juga prakerja bisa segera berbenah dan nanti mungkin bisa diwujudkan. Jadi kita berharap semoga saja prakerja mendengarkan masukan dari kita agar nanti bisa lebih baik lagi untuk kebutuhan juga teman-teman semua. Jadi saling memberi masukan dan juga untuk kedepannya biar baik untuk program prakerja ini teman, seperti itu. Oke teman, jadi jangan khawatir, jangan panik. Semoga saja saran dari kita semua bisa ditampung oleh pihak prakerja dan juga bisa direalisasikan. Jadi nanti bisa bergeser, tidak harus lewat email, tapi ada opsi untuk bisa masuk lewat SMS ataupun juga lewat WhatsApp teman-teman, seperti itu. Oke teman, jadi sekian infonya, semoga bermanfaat. Jadi buat teman yang suka, silakan kalian like, komen, dan juga share info ini. Dan buat teman yang belum subscribe, silakan subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Saya Aryawan Agus dan pastikan kita ketemu lagi di next video. Dadah!